Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang distribusi probabilitas atau probability distributions. Jadi ibaratnya kalau dilihat dari yang sudah Anda pelajari sebelumnya bahwa misalnya ada sepasang suami istri yang dia memiliki 2 orang anak. Nah, apakah anaknya itu dua-duanya perempuan atau anaknya dua-duanya laki-laki atau anaknya salah satunya perempuan. Nah, kalau pada saat kita belajar tentang statistika deskriptif, tentang distribusi frekuensi, maka kita mengumpulkan data sampel dari keluarga dengan 2 orang anak, lalu temukan statistik dan buat grafiknya, gitu ya. Yang anak perempuannya itu 0, berarti dua-duanya anaknya laki-laki, itu berapa frekuensinya? 27. Yang salah satunya perempuan 56, yang dua-duanya perempuan ternyata 17. Nah, ini adalah distribusi frekuensi yang Anda sudah pelajari. Kemudian Anda bisa mencari rata-ratanya, Anda bisa mencari standar deviasinya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita belajar tentang teori probabilitas, maka kita bisa menemukan probabilitas untuk setiap kemungkinan jumlah anak perempuan. Yang 0 berarti adalah probabilitas anak perempuan itu berarti adalah 0,25. Probabilitas salah satu anaknya itu adalah perempuan, itu adalah 0,5. Kemudian probabilitas kedua anaknya itu adalah perempuan, itu berarti probabilitasnya adalah 0,25. Nah, sekarang kita akan belajar tentang distribusi probabilitas. Nah, distribusi probabilitas ini adalah keseluruhan dari kemungkinan nilai yang mungkin muncul atau terjadi dari sebuah kejadian. Misalnya tadi contohnya adalah untuk pasangan yang memiliki anak perempuan. Nah, kemungkinannya itu kan ada 3, ya kan? Mungkin tidak ada anak perempuannya, jadi 0. Mungkin salah satunya perempuan, mungkin dua-duanya itu perempuan. Nah, probabilitasnya kalau tidak ada anak perempuannya kan 0,25. Ini kan kalau salah satunya perempuan itu 0,5. Dua-duanya perempuan itu 0,25. Ini adalah keseluruhan kemungkinan, keseluruhan nilai yang mungkin muncul, gitu ya. Kalau dibuat distribusi probabilitasnya, nah maka distribusi probabilitasnya adalah seperti ini. Sehingga rata-rata populasinya itu sama dengan 1. Kemudian standar deviasinya 0,7. Nah, itu adalah review dan preview yang akan kita pelajari. Ya, apa sih distribusi probabilitas itu? Jadi tadi udah kita katakan gitu ya bahwa distribusi probabilitas itu adalah tadi kan semua kemungkinan yang muncul gitu kan. Nah, sehingga ini merupakan sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas dari masing-masing hasil atau event. Sering dinyatakan dalam format grafik atau dalam tabel atau dalam formula. Kalau yang tadi kan tabelnya gitu ya. Persyaratannya supaya distribusi probabilitas itu bisa
terpenuhi, maka bahwa jumlah dari probabilitas kejadian X itu adalah 1. Jadi X itu mengasumsikan semua nilai yang mungkin. Semua nilai yang mungkin itu adalah 1. Kemudian probabilitas untuk setiap kemungkinan dari masing-masing itu adalah antara 0 sampai dengan 1. Gitu ya. Kemudian ini adalah contohnya supaya lebih jelas lagi. Misalnya ada 3 orang nasabah yang akan menabung di bank. Banknya itu ada 2, yaitu BCA dan BNI. Ketiga orang tersebut bebas untuk memilih bank tempatnya akan menabung. Jadi bisa semuanya itu di BCA, bisa di BCA dan di BNI, atau di BNI semuanya. Nah, berapa kemungkinan dari pilihan ketiga orang tersebut memilih bank BNI? Nah, ini kemungkinannya kan 1 itu kalau tidak ada bank BNI yang dipilih gitu ya, berarti 0. Kemungkinan pilihan yang kedua adalah hanya 1, yang ketiga juga hanya 1 gitu kan, nasabah kedua, nasabah 1 BNI, yang lain BCA gitu kan, misalnya seperti itu. Kemudian kemungkinan yang keenam adalah ada 2 kemungkinan yang di BNI, yaitu nasabah pertama dan yang ketiga, atau kemudian nasabah pertama dan kedua, atau tiga-tiganya adalah nasabah bank BNI. Jadi terdapat 8 kemungkinan bank memilih nasabah. Jadi ini semua kemungkinan yang mungkin itu ada 8 kemungkinan. Sehingga kalau dibuat distribusi probabilitas yang memilih BNI nasabahnya itu adalah BNI itu tidak dipilih ya, berarti 0, itu adalah frekuensinya 1 tadi kan. Dari total kemungkinannya 8, sehingga 1/8 atau 0,125. Kemudian hanya dipilih oleh 1 nasabah, itu adalah kemungkinannya adalah 3 jumlah frekuensinya. Berarti 3/8. Kemudian dipilih oleh 2 nasabah BNI, itu ada 3 kemungkinannya kan, sehingga 3/8. Kemudian ketiganya itu adalah BNI, itu adalah hanya 1 kemungkinannya ya, sehingga 1/8 atau 0,125. Jumlah totalnya dari distribusi probabilitas ini berarti ada 1. Nah, bisa dibuat grafiknya. Nah, ini adalah grafik dari distribusi probabilitas pilihan nasabah yang memilih bank BNI tadi. Jadi, yang memilih 0 itu 0,125 probabilitasnya, yang milih 1 0,375 dan seterusnya. Ini adalah histogramnya. Nah, kemudian bahwa ada yang disebut variabel acak atau random. Jadi sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil dari suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak atau random atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Nah, variabel acak atau variabel random itu ada yang diskrit. Diskrit itu berarti bilangannya bulat gitu ya. Jadi misalnya merupakan hasil dari perhitungan itu misalnya jumlah orang, jumlah binatang, itu kan nggak mungkin pecahan gitu ya. Nah, itu variabel acak diskrit. Kemudian variabel acak kontinu. Nah, itu adalah ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai yang menempati seluruh titik dalam suatu interval. Ini merupakan hasil dari pengukuran. Jadi bisa
menempati seluruh titik dalam suatu interval, berarti bisa pecahan. Kalau digambarkan, nah ini kalau variabel random discrete itu adalah dari sepanjang interval ini nilai variabel randomnya adalah bilangan bulat. Kemudian kalau continue itu adalah nilai variabel random continue itu adalah terjadi dimanapun di dalam interval pengukuran yang bisa pecahan gitu ya. Nah, kemudian karena distribusi probabilitas itu ada nilai rata-rata hitungnya. Ini adalah rumusnya. Mu sama dengan sigma X kali PX. Mu itu rata-rata hitung distribusi probabilitas, X itu kejadian, kemudian PX itu probabilitas suatu kejadian X. Sigma itu adalah lambang penjumlahan. Ya. Nah, jadi dari yang tadi probabilitas distribusi probabilitas yang tadi gitu ya, kalau kemudian kita mau hitung nilai rata-ratanya, ya berarti nilai rata-ratanya tadi rumusnya X kali PX gitu ya, sehingga X kalau X-nya 0, PX-nya 0,125, maka X kali PX-nya adalah 0, dan seterusnya. Ini kalau kemungkinannya 1, nasabah yang milih BNI tadi kan 0,375, kalau 2 0,375, kalau 3 0,125. Ketemu ini dikalikan, nah kemudian dijumlahkan, nah itulah nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-rata 1,5 itu apa? Itu kan menunjukkan bahwa 3 orang nasabah yang akan menabung, maka 1,5 orang itu memilih BNI. Nah, tapi karena orang itu kan diskrit ya kan, merupakan hasil dari penghitungan, sehingga dibulatkan menjadi 2 orang. Ya. Kemudian ada varians, ada standar deviasi. Nah, ini rumusnya. Varians itu adalah sigma X tadi kejadian dikurangi rata-ratanya, dikuadratkan, dikalikan dengan probabilitas suatu kejadian X. Ya, varian dan standar deviasi ini kan merupakan ukuran penyebaran yang mengukur seberapa besar data menyebar dari nilai tengahnya. Menyebar atau menyimpang dari nilai tengahnya gitu ya. Nah, semakin kecil sebaran datanya itu dikatakan semakin baik, karena menunjukkan data itu mengelompok pada nilai rata-rata hitung, dan ini menunjukkan adanya homogenitas yang lebih tinggi, dan perbedaan antar data itu tidak terlalu tinggi karena kan nilai-nilainya ada di sekitar rata-rata hitungnya. Nah, ini contohnya untuk menghitung standar deviasi. Sama seperti pada saat Anda menghitung standar deviasi distribusi frekuensi kan, cuman ini adalah distribusi probabilitas gitu ya. Jadi X-nya ini adalah yang kemungkinan terjadi, kemudian PX ini adalah probabilitasnya tadi, X kali PX, ketemu rata-ratanya ya kan. Nah, kemudian X dikurangi rata-ratanya, jadi X-nya 0, min 1,5 berarti ya min 1,5, 1 min 1,5 berarti min 0,5, 2 dikurangi 1,5 berarti 0,5, 3 dikurangi 1,5 berarti min 1,5, kemudian dikuadratkan, ini ketemunya, kemudian setelah dikuadratkan dikalikan dengan PX-nya ini ya, ketemunya adalah ini. Kalau dijumlahkan maka akan ketemu varians. Varians dicari akarnya maka akan ketemu standar deviasi.
standar deviasinya ketemunya 0,87, rata-ratanya 1,5. Jadi menunjukkan bahwa standar penyimpangan data dari nilai tengahnya adalah sebesar 0,87. Kalau dilihat rata-ratanya 1,5 berarti relatif homogen sebaran datanya atau heterogen. Apakah Anda masih ingat? Jadi patokannya itu adalah rata-ratanya. Kalau nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-ratanya, itu berarti kita bisa menyimpulkan bahwa sebaran data itu relatif homogen. Tapi kalau sudah standar deviasinya sudah lebih besar dari rata-ratanya, itu menunjukkan bahwa sebaran datanya itu adalah menunjukkan heterogen. Berarti ada perbedaan yang besar antar data. Kita lanjutkan. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang disebut distribusi probabilitas binomial. Nah, distribusi probabilitas binomial ini menggambarkan data yang dihasilkan oleh suatu percobaan yang dilakukan oleh Bernoulli, sehingga disebut percobaan Bernoulli, gitu ya. Ini tahunnya Bernoulli itu melakukan percobaan, atau usianya, atau dia lahir sampai meninggalnya, gitu ya. Setiap percobaan atau kegiatan itu hanya menghasilkan 2 kejadian, makanya disebut binomial, yaitu kejadian sukses dan kejadian gagal yang bernilai sama untuk setiap percobaan. Bila probabilitas jual saham itu adalah 0,8, maka probabilitas beli saham 0,2. Maka untuk semua transaksi juga mempunyai probabilitas yang sama. Gitu maksudnya ya. Bila probabilitas lahir bayi laki-laki itu 0,4 dan perempuan itu 0,6, maka setiap ibu akan melahirkan juga mempunyai probabilitas yang sama. Nah, itu adalah distribusi probabilitas binomial. Percobaan-percobaannya itu bersifat independen. Jadi hasil dari suatu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Artinya apa? Artinya misalnya bila seorang ibu itu melahirkan bayi perempuan, maka tidak akan mempengaruhi kelahiran bayi bagi ibu yang lain. Tidak ada ketentuan bahwa bila ibu yang melahirkan lebih dulu laki-laki, sedangkan ibu yang belakangan akan perempuan. Itu artinya independen. Data yang dikumpulkan itu merupakan hasil dari perhitungan. Jadi merupakan variabel diskrit dan nilainya menempati tempat tertentu dalam interval atau skala pengukuran. Nah, ini rumusnya. Jadi PR, nilai probabilitas binomial, itu sama dengan N faktorial. N faktorial itu N-nya jumlah total percobaan, R faktorial, R itu banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan probabilitas, N min R faktorial, jadi kali N min R faktorial, kemudian dikalikan dengan probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan dari banyaknya peristiwa yang sukses tadi ya. Kemudian Q pangkat N min R itu adalah probabilitas gagal suatu kejadian yang diperoleh dari kejadian yang total min R, atau kejadian peristiwa sukses. Nah, ini misalnya sebagai contoh ya. Jadi misalnya PT ABC mengirim buah melon ke Hero. Buah yang dikirim itu 90% diterima dan sisanya ditolak. Setiap hari 15 buah dikirim ke Hero.
berapa peluangnya 15 buah itu diterima, 13 buah itu diterima. Nah, ini rumusnya. Kemudian probabilitas suksesnya itu adalah diterima kan, berarti buah yang dikirim diterima itu adalah 90%, berarti 0,9. Berarti probabilitas tidak suksesnya adalah selisihnya, ya, 1 min 0,9 berarti 0,1. Probabilitas bahwa ke 15 buah itu diterima itu berarti n-nya kan 15, ya, 15 faktorial dibagi 15 faktorial kali n-nya 15 min 15 faktorial. P-nya 0,9 pangkat 15 dan 0,1 G-nya, ya, pangkat n min r. N min r kan n-nya 15, r-nya juga 15. Sehingga pangkatnya 0, sehingga kalau dihitung adalah 0,206. Nah, kalau 13 buah diterima, ya kita masukkan aja ke rumus, ketemunya 0,267. Distribusi binomial diperoleh nilainya 0,206 dan 0,267. Artinya apa? Bahwa peluang 15 buah diterima untuk yang pertama ini, yang A, adalah sebesar 20,6%. Kalau 13 buah diterima, probabilitasnya adalah 26,7, lebih besar peluangnya, ya. Nah, untuk mencari nilai distribusi binomial itu ada alat bantunya, yaitu berupa tabel distribusi binomial. Jadi ada tabelnya itu Anda bisa cari di Google gitu, ya, tabel distribusi binomial. Nah ini apa namanya, n, ini adalah n-nya gitu, ya. Tadi kan n-nya 15, ada 15 yang selalu dikirim ke ke hero tadi kan. Probabilitasnya kalau 15-nya diterima, nah itu berarti di sini R. 13 diterima, itu berarti 13. Tadi probabilitas ke-13 melon tadi diterima. Berapa? Nah, kejadian suksesnya kan 90%, ya, atau 0,9. Nah, tinggal kita bawa ke bawah gitu kan. Kalau 13 ya berarti 0,267. Kalau 15 berarti 0,206. Jadi ini menunjukkan jumlahnya, ya. Anda tadi kan kalau 15 yang dikirim berarti totalnya kan 16. Sehingga yang dilihat tuh 15 gitu, ya. Nah, ini syaratnya. Nah, sehingga menjadi mudah untuk menghitung distribusi binomial karena ada alat bantu. Jadi tidak usah menghitung yang rumus yang panjang ini gitu, ya. Ya, kemudian distribusi binomial itu juga ada rata-ratanya, ada variansnya, ada standar deviasinya gitu, ya. Yang tadi udah ada rumusnya. Kalau rata-rata itu N kali P, varians itu N kali P kali Q, kemudian deviasi standar itu berarti akar dari varians, sehingga tinggal dihitung. Nah, ini ketemunya. Nah, kemudian selain distribusi binomial juga untuk menutupi kekurangan dari distribusi binomial itu muncul distribusi hipergeometrik. Jadi dalam distribusi binomial itu kan diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian itu tetap atau konstan, atau antar kejadian itu saling lepas. Nah, dalam dunia nyata jarang kejadian yang seperti hal yang demikian gitu, ya. Sehingga suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan
dan nilai setiap kejadian itu adalah berbeda atau tidak konstan. Nah, distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas berbeda itu disebut distribusi hipergeometrik. Nah, rumusnya adalah pakai kombinasi. Jadi PR nilai probabilitas hipergeometrik dengan kejadian R sukses. Nah, gitu ya. Itu adalah kombinasi dari S jumlah sukses dalam populasi, R itu jumlah sukses yang menjadi kejadian, kali kombinasi dari N-SN itu jumlah populasi, S jumlah sukses dalam populasi, N itu jumlah sampel dalam populasi, dan R-nya itu adalah jumlah sukses yang menjadi perhatian, dibagi dengan kombinasi dari jumlah populasi dan jumlah sampel dari populasi. Ini contohnya ya. Jadi misalnya ada 33 perusahaan di Bursa Efek Indonesia akan memberikan dividen, dan 20 diantaranya akan membagikan dividen di atas 100 per lembar. Bapepam sebagai pengawas pasar saham akan melakukan pemeriksaan dengan mengambil 10 perusahaan. Berapa dari 10 perusahaan tersebut? 5 perusahaan akan membagikan saham di atas 100 lembarnya. Nah, N besarnya atau populasinya kan 33. S itu adalah jumlah sukses dalam populasi yang membagikan dividen, berarti kan 20. Berarti S-nya 20. N itu adalah jumlah sampel dari populasi. Diambil tadi kan Bapepam mengambil 10 perusahaan. Nah, berarti sampelnya 10. R-nya 5. 5 itu apa? R, jumlah sukses yang menjadi perhatian. Jumlah sukses yang menjadi perhatian. Nah, yang menjadi perhatian kan berarti sampelnya tadi yang 10 tadi, gitu kan. Nah, ada 5 perusahaan yang akan membagikan saham. Nah, sehingga kemudian dimasukkan ke rumus yang ini gitu ya. Nah, kemudian ketemulah nilainya 0,216. Artinya apa? Berarti bahwa jika probabilitas 5 perusahaan sampel akan membagikan saham di atas Rp100 per lembar, itu adalah probabilitasnya adalah 21,6%. 21,6%. Nah, selanjutnya ada yang disebut distribusi Poisson. Pengembangnya adalah Simon Poisson. Dia itu memperhatikan bahwa distribusi binomial itu sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik. Namun untuk N di atas 50 dan nilai probabilitas sukses yang sangat kecil, nah akan sulit mendapatkan nilai binomialnya. Sehingga Poisson mengembangkan distribusi tentang peristiwa yang sulit terjadi tadi, yaitu peristiwa dengan probabilitas sukses yang sangat kecil, ya kan, walaupun jumlah N-nya sangat besar. Nah, ini jadi N itu syaratnya tadi ya, lebih besar atau sama dengan 100. Kemudian N kali P itu lebih kecil dari 10. Nah, contoh peristiwa yang sesuai dengan persoalan Poisson itu misalnya kemungkinan kesalahan memasukkan data. Nah, itu kan kemungkinannya kecil walaupun N-nya besar gitu ya. Kemungkinan cek ditolak oleh bank itu juga lah gitu ya. Jumlah pelanggan yang harus antri pelayanan di rumah sakit atau
restoran cepat saji atau pintu masuk dunia fantasi Ancol, nah misalnya seperti itulah. Nah ini rumusnya, ini adalah rumusnya. Jadi rata-rata hitung nilai probabilitas distribusi Poisson itu akan sama dengan mu rata-rata hitung dari jumlah nilai sukses, di mana mu itu sama dengan n min p, jadi rata-rata hitung itu n kali p tadi ya. Kemudian E itu nilai bilangan konstan, itu 2,71828. X itu adalah jumlah nilai sukses. P itu probabilitas sukses suatu kejadian. Lambangnya faktorial, X faktorial. Syaratnya adalah variabel acak. X adalah jumlah kemunculan suatu peristiwa selama beberapa interval. Kejadiannya harus random atau acak. Kejadiannya harus independen satu sama lain. Kemudian kejadian harus didistribusikan secara merata selama interval yang digunakan. Nah, tadi ini udah ya. Kemudian, nah ini contohnya. Jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia itu ada 100 perusahaan. Akibat krisis ekonomi, peluang perusahaan memberikan dividen itu hanya 0,1, jadi hanya 10%. Apabila Bursa Efek Indonesia meminta secara acak 5 perusahaan, berarti berapa peluang ke 5 perusahaan tersebut akan membagikan dividen. N-nya 120, X-nya adalah 5. Kemudian probabilitas sukses kan 0,1. Rata-ratanya 10 gitu ya. Tadi kan ini N-nya harus lebih besar dari 100, kemudian rata-ratanya harus lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, ini pas 10, kemudian N-nya 120, sehingga memenuhi kriteria untuk distribusi Poisson. Dimasukkan ke rumus, mu-nya 10 pangkat 5, kemudian kali nilai 2,71828 pangkat min 10 dibagi 5 faktorial. Ketemunya ini 0,0378. Artinya apa? Artinya bahwa probabilitas 5 perusahaan sampel membagikan dividen itu adalah hanya 0,0378 atau 3,78%. Nah, mungkin agak rumit ya menghitungnya, kan angkanya sulit dihitung, besar gitu ya. Sehingga kemudian Poisson ini membuat tabel distribusi Poisson. Bisa dicari di internet gitu ya. Jadi kalau mu-nya itu 10 dan nilai X-nya itu 5, nah gimana cara mencarinya? Nah, ini adalah distribusi Poisson itu ya. Nah, ini adalah rata-ratanya. Ini sampai 10. Kemudian X-nya itu adalah 5 gitu ya. X tadi adalah apa? X itu adalah jumlah nilai suksesnya. Sehingga kemudian X ini 5 kita bawa ke kanan sampai ketemu 10, berarti 0,0378. Nah, ini kan sama 0,0378 itu menunjukkan bahwa probabilitas 5 perusahaan sampel membagikan dividen itu hanya berapa? 0,378 probabilitasnya atau 3,78%. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya ya.
Misalnya sebuah perusahaan komputer menghasilkan chips komputer gitu ya. Chips ini selalu diuji kualitasnya. Nah, pengalaman menunjukkan bahwa setengah persen itu berarti 0,005 dari chips tersebut yang diuji itu rusak. Nah, setiap harinya perusahaan komputer itu menghasilkan 800 buah chips komputer. Berapa probabilitas bahwa pada hari tertentu 5 chipsnya itu akan rusak? Nah, tadi kan N-nya 800, probabilitas chipsnya rusak itu adalah 0,05, X-nya sama dengan 5 gitu ya. Probabilitas tadi kan 5 chips itu akan rusak. Dihitung rata-ratanya, mu sama dengan N kali P, N-nya 800, P-nya adalah 0,005, P-nya sama dengan 4. Nah, kemudian dicari. Nah, gitu ya. Jadi dengan jumlah 0,156 atau 15,6% dari sampel acak yang jumlahnya 800 buah chips komputer dan rata-rata produk rusak setiap kali produk adalah produksi ya sebesar 12%, dapat dikatakan ini adalah kecil. Namun pada kenyataannya meski dilihat secara persentase kecil hanya 15,6%, yang namanya produk rusak itu ya harus dikurangi atau dihilangkan gitu ya. Nah, rata-ratanya kan tadi berapa tadi? Rata-ratanya kan 4. Nah, sehingga kita mencari yang sampai 4. Jadi 3,1 sampai 4 rata-ratanya. Kemudian tadi kan X-nya 5. Kita bawa ke sini 0,1563. Nah, sehingga nggak perlu menghitung yang rumit ini, langsung disimpulkan saja. Ketemunya 15,6 atau 0,156 tadi ya. Nah, ini tinggal diartikan. Nah, sekarang satu aja yang Anda kerjakan untuk PR ya. Kerjakan kasus ketiga, yaitu tentang distribusi Poisson. Rata-rata seorang sekretaris baru melakukan 5 kesalahan ketik per halaman. Berapa peluang bahwa pada halaman berikutnya ia membuat tidak ada kesalahan? Nah, 0 kesalahannya. Tidak lebih dari 3 kesalahan. Nah, tidak lebih dari 3 kesalahan itu kan berarti bisa salah 0, bisa salah 1, bisa salah 2. Nah, Anda cari deh gimana. Lebih dari 3 kesalahan. Nah, Anda cari nanti. Paling tidak ada 3 kesalahan. Nah, Anda coba dulu kerjakan, nanti hasil yang benernya saya kirim lewat WA. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga Anda memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.